Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elaya Tulisan dari kelas AK21B Prodi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan satu siklus contoh perusahaan jasa yang dari transaksi sampai jurnal penutup. Baik, di sini saya akan memberikan contoh transaksi perusahaan jasa. Saya akan mengambil contoh perusahaan Tuan Fahri yang bergerak di bidang jasa servis. Di bawah ini merupakan transaksi Tuan Fahri selama bulan Maret 2011. Saya akan memasukkannya ke jurnal umum, di mana jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Fahri menginvestasikan uang sebagai modal awal sebesar 10 juta. Itu masuk ke akun kas dan modal. Pada tanggal 2 Maretnya, beliau membeli perlengkapan secara tunai seharga 200.000, sehingga itu masuk ke akun perlengkapan dan kas. Pada tanggal 3 Maretnya, beliau membeli peralatan secara kredit seharga 750.000. Itu masuk ke akun peralatan dan utang. Kenapa masuk ke akun utang? Karena beliau mempunyai kewajiban membayarnya ke tokonya itu sampai kapanpun. Pada tanggal 4 Maret, beliau membayar asuransi untuk 2 bulan ke depan sebesar 500.000, sehingga itu masuk ke akun asuransi dibayar di muka dan kas. Kenapa masuk ke akun asuransi dibayar di muka? Karena beliau membayar untuk 2 bulan ke depan. Pada tanggal 10 Maretnya, beliau membayar sewa bangunan untuk 2-3 bulan ke depan sebesar 900.000. Itu masuk ke akun sewa dibayar di muka dan kas. Pada tanggal 15 Maretnya, perusahaannya menerima pendapatan sebesar 350.000, sehingga itu masuk ke akun kas dan pendapatan. Pada tanggal 16 Maretnya, perusahaan mendapatkan pendapatan atas jasa yang telah dilaksanakan sebesar 350.000, sehingga itu masuk ke akun piutang dan pendapatan. Kenapa masuk ke akun piutang? Karena seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kepada perusahaan dia atas jasa yang telah dilakukannya tetapi belum dibayar. Pada tanggal 25 Maret, beliau membayar gaji karyawan sebesar 750.000. Itu masuk ke akun beban gaji dan kas. Pada tanggal 27 Maretnya, beliau membayar utang peralatan yang terjadi pada tanggal 3 Maret sebesar 500.000, sehingga itu masuk ke akun utang dan kas. Pada tanggal 30 Maretnya, beliau mendapatkan pendapatan sebesar 500.000. Pada tanggal 30 Maret juga, beliau mendapatkan pendapatan atas jasa yang telah dilaksanakannya sebesar 200.000, sehingga itu masuk ke akun kas dan pendapatan. Pada tanggal 31 Maretnya, beliau membayar listrik dan telepon sebesar 300.000. Itu masuk ke akun beban listrik dan telepon dan kas. Di transaksi juga ada yang namanya informasi data penyesuaian yang akan dimasukkan pada adjustment jurnal, yaitu untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo menjadi saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode. Transaksinya berupa asuransi yang tersisa bulan Maret yaitu 250.000, kedua perlengkapan yang terpakai sebesar 100.000, ketiga sewa bangunan yang diterima di muka tersisa 600.000, keempat jasa yang dibayar di muka telah diselesaikan semua, dan kelima biaya yang telah terpakai pada peralatan sebesar 550.000.
Itu nanti akan dijelaskannya pada bagian siklus adjustment jurnal. Kita memasuki siklus yang kedua, yaitu siklus buku besar. Buku besar digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Akunnya, yang pertama ada akun kas. Akun kas terdiri dari modal awal. Modal awal 10 juta masuknya ke debit. Yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan 200.000 masuknya ke kredit. Debit ketemu kredit hasilnya dikurangi. Jadi hasilnya 9.800.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka masuk ke kredit. Kredit ketemu kredit maka dikurangi. Jadi 9.800.000 dikurangi 500.000 hasilnya 9.300.000. Yang selanjutnya ada sewa dibayar di muka masuknya ke kredit maka dikurangi lagi. Jadi 9.300.000 dikurangi 900.000 hasilnya 8.400.000. Yang selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan masuk ke debit. Kredit ketemu debit maka ditambah, jadi 8.400.000 ditambah 350.000 hasilnya 8.750.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, masuknya ke debit. Debit ketemu debit ditambah, jadi hasilnya 8.750.000 ditambah 750.000 hasilnya 9.500.000. Yang selanjutnya ada beban gaji. Beban gaji masuknya ke kredit. Jadi debit ketemu kredit dikurangi. Jadi hasilnya 9.500.000 dikurangi 750.000 hasilnya 8.750.000. Selanjutnya ada utang. Utang masuk ke kredit. Kredit ketemu kredit maka dikurangi. Jadi hasilnya 8.750 dikurangi 500.000 hasilnya 8.250. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan masuknya ke debit. Kredit ketemu debit maka ditambah. Jadi 8.250 ditambah 500.000 hasilnya 8.750. Selanjutnya ada pendapatan juga. Masuknya ke debit. Debit ketemu debit ditambah. Jadi 8.750 ditambah 200.000 hasilnya 8.950. Yang terakhir ada beban listrik dan telepon masuknya ke kredit maka dikurangi. 8.902 ada akun perlengkapan. Perlengkapan ada pada transaksi tanggal 2 Maret yaitu membeli perlengkapan, masuknya ke debit jadi 200.000. Yang ketiganya ada akun peralatan yang terjadi pada transaksi tanggal 3 Maret yaitu membeli peralatan, masuknya ke debit 750.000. Ada akun asuransi dibayar di muka yang terjadi pada transaksi tanggal 4 Maret yaitu membayar asuransi, masuknya ke debit juga. Yang selanjutnya ada sewa dibayar di muka yang terjadi pada transaksi tanggal 10 Maret yaitu membayar sewa, masuknya ke debit 900.000. Yang selanjutnya ada akun piutang yang terjadi pada transaksi 16 Maret dan 30 Maret, masuknya ke debit dan kredit maka hasilnya debit 350.000 dikurangi kredit 200.000 hasilnya 150.000. Yang selanjutnya ada akun utang yang terjadi pada tanggal 3 Maret dan 27 Maret. Yang tanggal 3 Maret masuk ke kredit 750.000, yang tanggal 27 Maret masuk ke debit 500.000. 750.000 dikurangi 250.000 dikurangi 500.000, maaf salah. Jadi hasilnya 250.000. Yang selanjutnya ada pendapatan diterima di muka yang terjadi pada transaksi tanggal 22 Maret. Masuknya ke kredit seharga 750.000. Yang selanjutnya ada akun modal yang terjadi pada tanggal transaksi 1 Maret, masuknya ke kredit seharga 10 juta. Yang selanjutnya ada akun pendapatan
yang terjadi pada tanggal 5 Maret, 16 Maret, dan 30 Maret masuk ke akun kredit, maka ditambah 350.000 pada tanggal 15 Maret ditambah pada tanggal 16 Maret 350.000 juga, jadi 700.000, ditambah tanggal 30 Maret juga 350.000, jadi semuanya 1.200.000. Yang selanjutnya ada akun beban yang terjadi pada transaksi 25 Maret, yaitu membayar beban gaji karyawan seharga 750.000 masuknya ke debit. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada akun beban listrik dan telepon yang terjadi pada tanggal 31 Maret, yaitu membayar listrik dan telepon seharga 300.000. Yang ketiga yaitu siklus neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar akuntansi. Jadi neraca saldo adalah akun-akun atau jumlah dari semua akun-akun yang ada di buku besar kita masukkan ke neraca saldo, yaitu ada kas, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, piutang, utang, pendapatan diterima di muka, modal, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan telepon. Itu dimasukkan ke debit dan kredit, nanti dijumlahkan, hasilnya harus balance. Yang keempat, kita memasuki siklus adjustment journal, yaitu data penyesuaian yang tadi di transaksi. Adjustment journal yaitu untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo menjadi saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode. Tadi pas transaksi kita ada yang namanya data penyesuaian, itu dimasukkan ke adjustment journal seperti yang bisa kita lihat. Biaya asuransi pada tanggal 31 Maret. Kenapa tanggal 31 Maret? Karena itu kan data penyesuaian di akhir bulan, jadi kita memakainya tanggal yang terakhir. Dimasukkan biaya asuransinya ke debit. Yang ada yang keduanya juga asuransi dibayar di muka masuknya ke kredit. Ada juga biaya perlengkapan 100.000 ke debit, perlengkapan ke kredit, biaya beban sewa ke debit, sewa dibayar di muka kredit, pendapatan diterima di muka debit, pendapatan kredit, biaya peralatan kredit, dan ada akumulasi penyusutan peralatan ke kredit. Itu hasilnya harus balance juga. Yang selanjutnya ada worksheet. Worksheet yaitu lembaran yang memuat data akun perusahaan selama satu periode. Worksheet biasanya terdiri dari trial balance, adjustment journal, adjusted trial balance, income statement, dan balance sheet. Yang selanjutnya ada adjust trial balance, yaitu neraca saldo yang dibuat setelah menyelesaikan jurnal penyelesaian. Jurnal penyesuaian itu bisa dibilang adjustment journal. Itu dimasukkan semuanya dari neraca saldo ke adjustment journal, disatukan, dicatat di adjusted trial balance, sama hasilnya juga harus balance. Yang selanjutnya ada income statement, laporan keuangan yang harus dimiliki setelah arus kas dan neraca. Income statement biasanya berisi pendapatan jasa dan laporan perubahan equities atau modal. Pendapatan jasa biasanya adanya beban asuransi menghasilkan laba, dan laporan perubahan equities biasanya modal awal dikurangi laba bersih. Bisa dikurangi laba bersih bisa dihasilkan dari pendapatan jasa dan beban itu, jadi modal akhir. Yang selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet adalah dapat menjadi pertimbangan mendasar perusahaan atau pembisnis dalam menentukan keputusan bisnis. Balance sheet biasanya berisi aset dan liabilitas equities.
Aset biasanya terdiri dari kas, perlengkapan, sewa dia di muka, asuransi dia di muka, totalnya ditotalkan. Ada juga fixed aset yang berisinya peralatan, akumulasi peralatan, yaitu ada liabilitas. Liabilitas biasanya utang dan ekuitas juga ada biasanya modal. Yang terakhir ada closing journal. Closing journal biasanya dibuat pada akhir periode untuk menjadikan semua akun sementara menjadi nol dan mentransfer saldonya ke akun permanen. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.